Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Pamir Tonga. Pada course kali ini, kita akan membahas tentang cara bagaimana mengoptimasi blog WordPress. Oke teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus ada namanya optimasi on page. Ini kita belajar sedikit tentang SEO lah ya, Search Engine Optimization. Tapi pada kesempatan ini kita akan bahas yang basic saja, tidak akan terlalu dalam. Kira-kira seperti itu. Langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk optimasi on page-nya adalah yang pertama kita harus memastikan URL-nya sudah SEO friendly. Kita lihat seperti ini. Kita menggunakan struktur URL-nya adalah domain.com/ nama postingan URL postingan pakai dash. Sesimpel ini. Kita tidak pakai yang ada variabelnya karena ini tidak terlalu disukai oleh Google. Yang ada tanggalnya juga tidak terlalu disukai oleh Google. Jadi kita akan memastikan menggunakan URL yang sangat mudah dibaca. Oke. Selanjutnya yang harus kita optimasi adalah postingannya sendiri. Kita balik ke postingannya. Kita pastikan semuanya sudah ada basic optimasinya. Kita akan optimasi secara basic saja. Untuk lebih dalamnya lagi teman-teman bisa belajar melalui internet. Oke. Yang pertama, ini akan kita pastikan adalah ininya, meta title-nya kita harus isi. Contohnya seperti ini. Kita harus memastikan dia tidak lebih dari 60 karakter. Ini kita bisa adjust. Saya akan bikin 5 tips memilih konten untuk kita akan bikin tips memilih konten untuk meningkatkan engagement media sosial. Jadi kan ini masih 84 karakter. Jadi kita harus simplify lagi. Kita bisa adjust kira-kira seperti ini. Oke, kita coba lebih seperti ini kira-kira. Kita coba segini ini untuk seperti ini, engagement media sosial. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya maksimal 70 karakter juga tidak masalah. Kita pakai saja 70 karakter. Lalu kita harus isi juga meta description-nya. Meta description-nya nanti teman-teman bisa sekreatif mungkin. Saya juga akan menggunakan hal yang sama di meta description-nya. Ini kalau bisa mungkin lebih variatif gitu ya. Ini harus teman-teman isi. Sampai karakternya bisa terpenuhi. Ada 65 karakter lagi. Oke. Nanti teman-teman bisa lakukan sendiri, bisa adjust sendiri copywriting-nya. Oke. Jadi kita pastikan dia harus mencapai cuma itunya dulu. Oke. Jadi sudah 152 karakter. Jadi dari sisi sini sudah kita isi meta title sama description-nya. Lalu yang harus kita optimize lagi adalah gambarnya. Oke. Ini kita pastikan alt text-nya sudah keisi dengan target keyword yang kita menangkan. Cara saya seperti ini. Oke. Kalau sudah, silakan diupdate. Nah, karena ini adalah postingan pertama, teman-teman juga bisa menambahkan internal LinkedIn namanya, internal linking, agar postingnya mengurangi bounce rate-nya nanti. Karena sekarang kita baru punya satu postingan, silakan teman-teman buat satu internal linking di dalam postingan ini. Contohnya menggunakan anchor text. Nanti contohnya ini contoh aja, tapi tidak harus seperti ini. Bagusnya teman-teman bisa bikin semacam relate post gitu ya. Oke. Contohnya saya akan hyperlink yang ini saja, sampel saja. Oke. Kira-kira sebenarnya seperti ini. Kita bikin linknya. Oke. Kalau sudah silakan diupdate. Oke, kita sudah optimize artikelnya juga, kita sudah optimize di dalamnya di sini. Lalu selanjutnya harus kita lakukan adalah kita harus mendaftarkan blog kita ini ke search engine.
Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengunjungi Google Search Console. Google Search Console. Oke. Silahkan diklik. Start now. Oke, teman-teman bisa menggunakan, silahkan copy nama domainnya seperti ini. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama, apakah teman-teman mau Google mengindeks domain dengan subdomain atau cuma mengindeks dengan URL prefix saja. Nanti metodenya beda-beda dengan ini atau dengan ini. Oke. Kalau ini verifikasinya membutuhkan DNS. Kalau ini tidak membutuhkan DNS, jadi kita pilih yang paling gampang saja. Lalu klik continue. Akan cek verification, lalu kita harus tambahkan HTML tag ini ke dalam website kita. Silahkan di copy. Teman-teman juga bisa download file ini, ya kan? File ini, tapi teman-teman harus login lagi ke mana? Ke hostingnya. Jadi saya akan pilih yang pakai HTML tag agar lebih gampang. Lalu teman-teman balik ke sini. Oke. Oke, karena plugin security-nya masih nyala, biasanya editornya di disable sama dia. Oke, sebentar. Plugin security-nya kita disable dulu. Oke, kita deactivate dulu plugin security-nya. Kita cek, theme editornya tampil. Kita lihat instruksinya. Artikel meta tag ini harus kita pastikan di section head. Kita lihat. Oke, teman-teman, silakan cari namanya tim header.php atau header.php. Oke, kita klik. Kita pastikan di antara tag head di sini. Oke, lalu update file. Oke, kita balik ke sini, kita verify. Sudah verify, kita klik done atau go to property kalau kita langsung mau ke next step berikutnya. Oke. Ini nanti ada tampilan Google Search Console-nya, teman-teman bisa monitor performance-nya di sini. Keyword mana yang sudah perform atau segala macam. Tapi kesempatan ini kita harus menambahkan satu step lagi, yaitu kita harus menambahkan sitemap-nya. Oke, setiap kita menginstal plugin SEO, otomatis dia sudah membawa sitemap default. Kita ketik saja di sini sitemap.xml. Lalu kita klik submit. Oke, teman-teman. Ini statusnya masih Goodreads, belum ke patch. Nanti biasanya membutuhkan waktu minimal 1x24 jam. Nanti teman-teman monitor saja. Nanti di sini akan ada update-nya. Oke. Jadi untuk memastikan website kita sudah ke indeks apa belum, kita bisa cek di Google. Dengan mengetikkan site.2nextacademy.xyz atau nama domain teman-teman. Kita cek belum, karena sitemap-nya masih baru. Kita submit. Kita tunggu beberapa saat. Teman-teman bisa lakukan hal yang sama untuk cek apakah domain kita sudah ke indeks oleh Google. Oke, teman-teman, cukup gampang untuk basic optimasinya. Nanti kalau teman-teman mau belajar optimasi lebih lanjut, teman-teman bisa belajar melalui Google. Silahkan ketik aja di Google mengenai SEO atau Search Engine Optimization. Oke, teman-teman, cukup sekian untuk course ini. Kita akan bertemu di course berikutnya dalam video cara mendaftarkan blog ke Google AdSense. Sampai jumpa.